Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang ya terpelosok begitu ya Pak Ganjar hari ini begitu. Ini Projo ya di Sulsel ya dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ini alasannya begitu ya. Kenapa tidak mendukung Pak Ganjar di situ begitu ya? Mungkin sudah tahu Pak Ganjar sudah nyongsep di situ begitu ya. Apa yang mau diharapkan ya? Apakah ini cawi-cawi masalah politik Pak Jokowi begitu ya? Apakah Pak Jokowi main dua kaki atau apa begitu ya? Pada hakikatnya rebutan relawan di situ begitu ya untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu. Kita lihat saja bagaimana di Projo ini begitu ya. Ya kita lihat saja bahwa dukungan-dukungan ke Pak Prabowo begitu banyak begitu kan. Akankah ya Pak Jokowi akan memilih Pak Prabowo begitu ya untuk mendukung di Pilpres di 2024. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi seperti ini. Kalau misalnya hitung-hitungan begini, kalau Pak Ganjar jadi begitu ya, karena kan dia petugas partai begitu. Tidak mungkin yang bisa mengendalikan itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menjadi orang biasa begitu. Yang dikendalikan siapa? Ya, siapa petugas partainya begitu kan di situ begitu. Kalau Pak Prabowo bisa saja terjadi begitu kan. Bisa saja nanti menjadi ketua Gerindanya adalah Pak Jokowi begitu kan, bisa saja seperti itu begitu kan. Ini strategis banget begitu kan. Ya karena pada hakikatnya Pak Prabowo sekarang dengan Pak Jokowi keakrabannya luar biasa dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya ini begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya dari Andi Sinulinga ya, hari ini kabarnya Projo ya juga resmi dukung Prabowo ya. Sepertinya sudah dibisikin oleh Pak Jokowi. Faktanya sangat sulit ya bagi Ganjar bisa menang kalau cuma berharap dari power partainya dan Jokowi semata. Dan relawannya sendiri pun sudah pada ragu begitu ya. Ragu kemana? Bimbang begitu mau dukung si A, si B, dan si C begitu kan ini. Bahkan ini, kenapa lu sibuk nyerang Jokowi dan Ganjar sih ya? Pamerin dong prestasi Prabowo-nya, bahas dong food estafetnya Prabowo. Jadi kita lihat saja begitu kan. Ketika Pak Prabowo di situ keakraban luar biasa, bisa saja pertarungannya adalah nanti adalah Anies Baswedan versus Prabowo begitu. Kenapa? Karena di satu sisi melihat bahwa peluang Prabowo itu sangat memungkinkan sekali. Karena begitu banyak beredar hari ini begitu di jalanan, ini jatahnya Prabowo, ini jatahnya Prabowo dan sebagainya begitu. Ya wajarlah kalau Projo sulit ya dukung PS ya ketimbang Ganjar karena Prabowo punya kedekatan emosional dengan masyarakat ya. Bahkan jadi disalahpahami kalau ya Projo ya lebih mendukung PS daripada GP begitu. Kalau julukannya pada petugas partai ya sudah jeblok harga jualnya, betul begitu kan? Namanya petugas partai di situ yang mengandalkan siapa? Pak Jokowi itu tidak sebodoh itu begitu ya. Kalau Pak Ganjar kalau jadi ya mana mungkin akan didengarkan oleh Pak Ganjar, mending ya lebih mendengarkan kepada yang di atas sana begitu kan, yang mendukung yang mengusung di situ begitu ya. Pak Jokowi kan menjadi orang biasa begitu. Menurut saya sebenarnya Pak D ini memang dua kaki. Terserah ya siapa yang menang atau Prabowo atau Ganjar. Dia yakin orang-orang ini nggak bakal rejukin ya dia kalau lengser dan mereka terpilih salah satunya. Tapi kalau Anies ya naik ya bisa jadi bencana bagi golongan mereka. Ada apa begitu ya? Kok begitu takut kepada Anies Baswedan begitu ya? Bahkan ya bagaimana lebih ya enteng lah bila lawannya adalah Pak Prabowo daripada Anies ya, daripada Anies, karena pendukung Anies tidak mungkin ya berpindah dukungan ya. Sebagai petugas partai kan mesti loyal ya pada partai. Kalau pada akhirnya Pak Prabowo ya kena PHP semua pendukung kan mudah dipindahkan ke lawan capresnya. Itu mungkin bagian dari strategi ya. Kalau Pak Prabowo kalah bisa saja kepada Anies Baswedan begitu kan. Ini kan keuntungan luar biasa di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya begitu, ini agak menarik begitu kan. Projo Sulsel ya dukung Prabowo Subianto di Pilpres di 2024. Ini alasannya begitu ya. Begitu banyak ya yang mendukung Pak Prabowo hari ini begitu. Akankah kalau Pak Prabowo kalah akan kembali kepada Anies Baswedan begitu? Ketua Relawan Projo Jokowi ya Sulsel ya Herwin Niniala yang merasa ya jika Prabowo Subianto adalah tokoh paling ideal jadi penerus ke pemimpinan Presiden Jokowi.
Hal itu ditugaskan Herwin Nyala untuk mendeklarasikan pengusung pasangan ya Prabowo Subianto dan Airlangga sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk bersaing di Pilpres 2024. Karena ada relawan-relawan yang mengatakan bahwa Prabowo dengan Pak Airlangga di situ yang cocok katanya begitu ya. Pak Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang tegas dan jujur dan berani. Beliau Prabowo sudah terbukti di pemerintahan, sedangkan wakil Pak Airlangga beliau juga ya sejak COVID-19 mampu mengurangi bersama mengarungi ya bersama Presiden Jokowi sehingga tidak terjadi gangguan ekonomi yang begitu dahsyat, tegas Herwin Naniala dalam konferensi ya daerah atau Konferda DPD Projo ya. Ya, kalau kita melihat dukungan-dukungan seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ganjar selama ini begitu. Ya tidak ada begitu kan. Karena relawan-relawan Pak Jokowi sebagian kan banyak yang mendukung Anies Baswedan mendukung Pak Prabowo di situ begitu. Ya, bisa saja kemungkinan besar di putaran kedua adalah Prabowo Anies Baswedan di situ begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Bahkan kedua ini merupakan paket yang sangat matang untuk memimpin ke depan pengganti Jokowi Ma'ruf ya. Lebih lanjut, Herwin menambahkan dua pimpinan partai politik dan punya banyak prestasi dan pengalaman di pemerintahan Indonesia. Beliau Prabowo sosok disiapin ya ketegasan dalam bertindak dan bagi kami di Projo Sulsel bakal Pak Prabowo lah satu-satunya tokoh yang mampu melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Alasannya ya DPD Projo Sulawesi Selatan untuk mendukung ya Prabowo Airlangga seperti masalah ya ketidakpastian global geopolitik regional hingga pemulihan ekonomi dan lompatan kemajuan. Secara nasional, agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat untuk menjadi kunci bagi kepemimpinan yang baru. Agenda tersebut meliputi pemenuhan dan perlindungan hak dasar, ya, persatuan nasional, pemajuan tata kelola pemerintah, ya. Bahkan di samping itu, pembangunan pusat penelitian, ya, kelautan dan perikanan, pembangunan universitas maritim, ya, swasembada dan sebagainya. Hingga kemudian Projo Sulsel memutuskan dukung untuk Prabowo Airlangga di Pilpres 2024. Keputusan tersebut akan dibawa dalam Rakernas 6 ya Projo untuk menjadi bahan pertimbangan bersama dengan dukungan untuk Capres-Cawapres di 2024. Konferensi daerah ya Konfeda Projo Sulsel dihadiri 18 Dewan Pimpinan Cabang DPC antara lain Makassar, ya Goa, Takalar, ya Jenoponte, ya masih banyak yang lainnya begitu kan. Lantas bagaimana dengan Pak Ganjar begitu kan? Ya Pak Ganjar ya di situ begitu kalau relawan-relawan Pak Jokowi akan memilih Pak Prabowo di situ ya mana mungkin Pak Ganjar di situ begitu ya? Ya bisa saja menurut saya pribadi bisa nyongsep hal seperti ini begitu ya. Ini kan sudah jelas di situ dukungan-dukungan kepada Pak Prabowo begitu kan? Ya. Akhirnya Pak Ganjar ya tidak menemukan titik temu di situ begitu bisa saja nyongsep begitu ya. Ya kita lihat saja nanti perkembangan politik selanjutnya begitu. Akankah ya Pak Prabowo ini akan menang di Pilpres 2024? Akankah pertarungan seperti ini begitu ya versusnya begitu ya Anies Baswedan dan Prabowo di putaran kedua begitu? Bisa saja begitu. Saya rasa Pak Ganjar jauh begitu ya. Karena mungkin ya elektabilitasnya memang tinggi di situ dalam lembaga survei. Tapi kalau di masyarakat ya pasti yang paling tinggi itu adalah Anies Baswedan disusul oleh Pak Prabowo begitu kan. Ya masyarakat sekarang kan tidak bisa dibohongi dengan adanya survei-survei seperti ini begitu kan. Apalagi surveinya tidak kredibel dan abal-abal di situ begitu. Jadi kan aneh begitu kan. Banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi sekarang beralih kepada Pak Prabowo di situ begitu ya. Sedikit sekali begitu. Bahkan ya si Immanuel juga beralih kepada Pak Prabowo karena Pak Ganjar selama ini tidak punya gagasan yang luar biasa di situ begitu kan. 2 periode memimpin Jawa Tengah amburadul seperti itu begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.